Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat. Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته وأسكننا يا ربنا معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جنتك. وارزقنا يا ربنا مرافقته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في جنتك. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang Allah muliakan, yang kami cintai dan kita rindukan, Burunda kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada beliau segala kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau kemudahan dalam segala urusan. Wabil khusus adalah urusan dakwahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada gurunda kita umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai murid-murid yang sambung hati yang sesungguhnya dengan beliau, guru-guru mulia beliau, dari guru ke guru sampai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jadikan sambung hatinya kita sebagai sebab yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah muliakan, kami cintai para asatidzah, para alim ulama, anak-anakku, para santri, para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Masih dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Sulam Taufiq. Dan kita telah sampai dalam kajian kitab Sulam Taufiq, telah sampai kepada pembahasan tentang beristinja. Mulai dari hukumnya, kemudian tata caranya, kemudian macamnya, kemudian syarat-syaratnya, dan seterusnya. Kita baca teksnya, nasnya.
قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته آمين إلى أن قال faslun, fasal baru, yajibul istinja'u, wajib hukumnya beristinja, min kulli ratbin, dari setiap bebasahan atau sesuatu yang basah, kharijin, yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalan, ghairil mani, selain daripada mani, maksudnya yang keluarnya selain daripada mani. Bilma, dengan menggunakan air, ila an yadhural mahallu, sampai atau sehingga tempat yang dibersihkan menjadi suci. Baik, kita bahas teks atau ibarah musannif ini terlebih dahulu. Qal yajibu, wajib. Apa yang wajib? Beristinja. Sekarang kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan istinja. Kita pahami dulu. Istinja itu simpelnya adalah menyucikan diri kita dari sisa buang air besar atau buang air kecil. Jadi bersuci dari sisa buang air besar dan sisa buang air kecil, itu disebut dengan istinja. Walaupun tentu definisi fikih lebih mendetail lagi. Tapi kita ambil saja yang simpelnya lah, insya Allah. Nah, beristinja itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kapan wajib? Jika yang keluar adalah sesuatu yang basah. Ini catatannya ya. Jadi wajib beristinja itu betul jika yang keluar sesuatu yang basah. Baik. Ada yang mengatakan atau menambahi, tidak sekedar basah, tapi basah yang bisa mengotori. Ditambahi lagi, tidak sekedar mengotori, tapi yang najis. Kemudian ada yang menambahi lagi, oh mutanajis juga masuk dalam kategori ini. Jika ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, dan dia itu basah, yang berpotensi mengotori, bersifat najis atau dihukumi najis, atau dihukumi mutanajis, maka saat itu wajib beristinja. Nah ini. Walaupun sebetulnya apa yang disebutkan oleh musannif di sini itu sudah cukup mewakili detail yang tadi disebutkan. Basah, mengotori, najis atau mutanajis. Ada yang sedetail ini menyebutkan. Padahal sebetulnya dengan menyebutkan basah saja sudah cukup. Kalau kita menganggap kebiasaan atau merujuk pada kebiasaan. Nah kalau ada sesuatu yang keluar dan keluar itu adalah sesuatu yang basah, ya basah pasti ngotori.
Dan yang keluar kalau nggak najis, ya paling tidak mutanajis. Makanya sudah cukup dengan kata-kata basahnya selesai. Walaupun tidak menyebutkan najis, atau tidak menyebutkan mutanajis, atau tidak menyebutkan mulawith, yaitu yang mengotori. Jadi gitu ya. Jadi biar tidak bingung, heran ketika membaca atau membandingkan satu kitab dengan yang lainnya. Jadi sebutnya dengan kata-kata wajib beristinja dari sesuatu yang basah. Selesai, cukup sudah. Basah tentu akan mengotori, ini kebiasaannya. Tentu yang keluar adalah najis atau mutanajis. Cukup basah sudah. Jadi kalau sesuatu yang keluarnya basah, maka hukumnya wajib beristinja. Nah, wajib itu ada dua macam. Ada wajib alal faur, ada wajib alat tarakhi. Wajib segera, ada wajib tidak segera. Istinja itu sebetulnya termasuk bagian yang mana? Ini contoh wajib yang segera adalah taubat. Ketika seseorang melakukan suatu kemaksiatan, maka wajib baginya taubat. Iya, wajibnya segera atau nanti? Segera, saat itu juga. Gak pakai nanti. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pakai nanti, segera saat itu juga. Ini namanya wajib alal faur, wajib segera. Ada wajib dalam mazhab kita, wajibnya nggak segera, nggak buru-buru, seperti haji contohnya. Ada orang ketika melaksanakan atau menunaikan ibadah haji, ketika dia sudah masuk atau memenuhi syarat, kriteria dia mampu dan seterusnya, maka dia wajib haji, tapi tidak wajib di tahun itu, enggak. Tidak wajib segera, tidak. Nah ini. Tetap dia wajib, tapi tidak segera. Nah terus, kalau beristinja masuk yang mana ini? Beristinja itu masuk yang kedua. Wajib tidak segera. Wajib tidak segera itu asalnya begitu. Tapi kalau dalam keadaan mau sholat, menjadi wajib segera. Atau dalam keadaan kalau dia tidak bersegera, maka akan mengotori. Mengotori jasadnya, mengotori tempat yang lainnya. Saat itu wajib segera. Dalam dua keadaan ini, beristinja hukumnya wajib disegerakan. Baik. Tapi selain daripada keadaan ini atau semisalnya, maka tidak wajib disegerakan. Tapi juga para ulama itu membahas betul. Sedetail-detailnya dibahas iya. Tapi bukan berarti kalau dikatakan wajib tidak segera, ya sudahlah, santai-santai dulu lah. Setelah buang air kemudian nyantai-nyantai dulu, Masya Allah, dan seterusnya, nggak buru-buru beristinja. Ya bukan itu maksudnya, tapi ini penjelasan. Ini penjelasan sedetail-detailnya yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, tetap dianjurkan segera. Dianjurkan segera walaupun dalam keadaan normal. Jadi jangan pakai nanti. Dan alhamdulillah manusia pada umumnya orang normal ketika mohon maaf buang air, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil, segera beristinja. Ini normalnya. Baik. Ada kalanya beristinja itu hukumnya haram. Kapan itu? Ketika beristinja contohnya menggunakan sesuatu yang muhtaram, yang dimuliakan dalam agama. Dia contoh wal'iyadzubillah beristinja dengan makanan yang masih layak untuk dimakan. Ini haram hukumnya. Atau dia beristinja dengan menggunakan air yang dapat gosok. Itu haram hukum beristinja. Kalau hati-hati. Hati-hati ya. Ini yang masih ada di perkampungan. Seandainya kok, mohon maaf. Seandainya kok istilahnya beristinja, mohon maaf, belum ada tempat buang air yang memang dikhususkan. Masih bebas di alam liar, juga hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai di tanahnya orang lain, dan jangan sampai bersih-bersihnya menggunakan air ataupun batu yang memang itu milik orang lain,
yang kita tidak yakin diizinkan. Ini juga berbahaya, hati-hati. Di sebagian tempat ada yang seperti itu. Baik, ada kalanya haram. Ada kalanya makruh. Kapan makruh? Nah, ketika yang keluar itu bukan sesuatu yang basah, tapi yang kering. Kalau yang kering masih boleh saja. Makruh, yang keluar angin. Mohon maaf, yang keluar angin. Itu kalanya makruh. Masa setiap keluar angin, pergi ke kamar mandi, kemudian beristinja, enggak, ini makruh nanti. Ya, makruh. Baik, kita lanjutkan. Khariji minas sabilaini, yang keluar dari dua jalur, jalur depan, jalur belakang, dan tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah sangat jelas. Faedahnya, sesuatu yang jelas tidak perlu diperjelas. Kenapa? Min ashkalil ishkalat idahul wadihat. Termasuk daripada problemnya problem adalah ketika menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Jadi sudah lubang depan, lubang belakang, jalur depan, jalur belakang, semua sudah tahu. Gak perlu diperjelas lagi. Ghairil mani. Nah, kecuali kalau yang keluar mani. Kalau yang keluar mani itu, maka tidak wajib untuk beristinja. Tidak wajib untuk beristinja. Yang wajib adalah apa? Mandi besar. Baik. Ada babnya sendiri. Bilma, menggunakan air. Menggunakan air. Ini salah satu pilihan saja. Ya. Salah satu pilihan. Bilma, ya, menggunakan air. Sampai ila an yathurul mahal. Sampai tempat yang dibersihkannya bersih. Jadi suci. Au yamsahahu, bithalati masahatin, atau mengusap tempat yang dibersihkan dengan 3 usapan. Au akthar, atau lebih dari 3. Ila an yanqal mahallu, sampai tempat yang dibersihkannya menjadi suci. Wa in baqiyal atharu, walaupun atharnya masih tetap ada. Jadi gini, kita itu dalam beristinja boleh memilih satu di antara 2 alatnya, ya, alat beristinja. Antara menggunakan air atau menggunakan batu atau serupa dengan batu. Sifat-sifatnya bagaimana akan disebutkan sebentar lagi. Dan ini milih itu ya milih. Artinya milih itu ya milih. Inilah perbedaan antara istinja dengan tayamum. Kalau tayamum nggak boleh menggunakan atau tidak boleh tayamum dengan debu selagi masih ada air. Ini normalnya atau asalnya, ya. Jangan bahas ketika lagi sakit dan seterusnya, jangan bahas, ini berbeda, ini berbeda. Tapi asalnya, hukum asalnya tidak boleh seseorang bertayamum selama masih ada air. Berbeda dengan istinja, istinja ini boleh menggunakan batu atau serupanya walaupun ada air. Nah, istinja itu milih. Ini bedanya, istinja itu milih. Terus Ustaz, kalau begitu mana yang diutamakan? Yang diutamakan yang pertama, tingkatan yang pertama, dua-duanya. Dengan batu atau serupanya terlebih dahulu, kemudian baru dengan air. Ini yang pertama. Tingkatan paling afdol, nomor 1. Kok begitu? Ya, alasan para ulama, agar kita ini tidak bersentuhan langsung dengan najis. Ya, agar tidak bersentuhan langsung dengan yang namanya najis. Jadi kalau dibersihkan dengan batu atau dengan tisu, karena tisu punya sifat yang sama dengan batu dalam hal ini. Bersihkan terlebih dahulu, setelah dibersihkan, kemudian baru dibasuh menggunakan air. Nah, baru dibasuh menggunakan air.
Jadi ketika membasuh menggunakan air itu, zat najisnya sudah tidak ada. Sehingga tidak tersentuh oleh kita. Dan dalam adab dalam beristinja itu bukan semua tangan atau semua jari digunakan. Ingat, tangan yang dipilih kalau untuk sesuatu yang perbuatan yang dianggap tidak penting atau tidak terhormat itu menggunakan tangan kiri. Tangan-tangan kiri pun jangan sampai semuanya. Semua jari ini digunakan semua, enggak. Terus bagaimana kalau gitu? Cukup dengan menggunakan perut dari jari tengah. Perutnya saja dari jari tengah cukup itu sudah. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Afdolnya seperti itu. Nah, cara yang pertama yang paling afdol menggabungkan antara batu atau serupanya seperti tisu dan air. Dahulukan tisu, contohnya, baru setelah itu air. Jadi ketika dibasuh dengan air, hanya menghilangkan asarnya saja, sisa-sisanya saja. Bukan zatnya. Ya, dan tangan nanti tidak bersentuhan dengan najis secara langsung. Ini afdal. Nomor 2, dengan air saja. Nomor 3, dengan batu atau serupanya. Ya, alhamdulillah di negeri kita tercinta ini nggak kekurangan air, alhamdulillah. Bahkan mungkin kalau ini pembahasan tentang istinja dengan batu atau serupanya dibahas di hadapan orang-orang awam yang di daerahnya banyak air, mungkin akan heran-heran, kok bisa ya? Kok bisa? Iya. Kok bisa? Karena Anda hanya melihat daerah Anda. Tapi coba kalau Anda berpergian, zaman ini, ada di beberapa bandara internasional, itu kamar mandinya, toiletnya, tidak ada airnya. Makanya ini repot, kalau orang kampung berpergian ke luar negeri, bandara internasional, salah masuk toilet, kebetulan nggak ada air. Wah, itu luar biasa. Ayo. Tapi kalau belajar bab ini, tentang beristinja dengan menggunakan batu, aman dia. Air memang tidak ada. Tapi tisu disediakan di situ sebanyak-banyaknya. Karena mereka mencintai kering daripada basah. Karena basah itu bisa mengundang kuman dan seterusnya. Jadi mereka lebih senang dengan yang kering-kering. Dan ini fakta ini, nyata ini. Masya Allah. Baik ya. Jadi kita ingat dalam beristinja bisa memilih antara air ataupun batu dan serupanya. Ya, mana yang didahulukan sudah dibahas tadi. Kita lanjutkan. Wa in baqiyal atharu, walaupun asarnya masih ada. Begini. Dalam bedakan asar ini dalam istilah fikih dengan istilah hadis atau dalam mustalah hadis. Disiplin ilmu fikih dengan disiplin ilmu mustalah hadis. Kalau disiplin mustalah hadis, asar itu menurut sebagian pendapat, ini sadah al-ahnaf, Hanafiyah, asar itu muradif fil hadis. Jadi kebiasaan ulama-ulama Hanafiyah itu, kalau beliau mengatakan warada fil athar, datang dalam sebuah athar, maksudnya hadis. Karena bagi beliau tidak ada beda antara athar dengan hadis, itu hanya istilah saja. Walaupun sebagian ulama, athar itu kalau datang dari sahabat dan dari tabi'in. Kalau datang dari Rasul namanya hadis. Ini hanya mustalah saja. Yang jelas bukan athar itu. Athar ini adalah muqabil ain, lawannya ain. Jadi ada ain, ada athar. Kalau ain itu zat yang berbentuk, yang berwujud, itu ain. Kalau athar, sisa-sisanya. Sisa-sisanya. Jadi tinggal warnanya saja, atau ada baunya saja, ini athar. Tapi kalau zatnya, sudah nggak ada. Nah, dalam beristinja, itu tidak wajib hilang atharnya. Yang wajib adalah hilang, dalam beristijmar, istinja atau bersuci menggunakan batu atau serupanya, yang wajib adalah menghilangkan ainnya, zatnya, tidak wajib menghilangkan atharnya. Tapi kalau menggunakan air, wajib dua-duanya. Karena air itu menghilangkan ain sekaligus menghilangkan athar. Nah, makanya air
lebih utama daripada batu dan serupanya jika mandiri masing-masing. Gitu ya. Baik. Liqali'in. Di au bi. Itu nanti kita lihat di nuskhah yang lainnya. Di manuskrip yang lain atau di cetakan yang lain. Liqali'in. Kenapa enggak bi? Baik, nanti kita lihat nanti. Liqali'in. Di sini liqali'in. Dengan sesuatu atau dengan menggunakan sesuatu yang bisa mengangkat. Qali' itu bisa mengangkat. Tahir, suci. Jamid, keras. Jamid ini walaupun memang maknanya keras, tapi juga bisa diartikan jamid di sini juga kering nanti. Ya. Ghairi muhtaramin, tidak terhormat. Sesuatu tidak terhormat. Yang terhormat seperti kitab-kitab ini terhormat ini. Makanan manusia itu terhormat. Ada roti misalkan, roti itu dimakan untuk manusia, itu terhormat, nggak boleh digunakan untuk istinja, haram hukumnya nanti. Min ghairi intiqalin, dengan syarat najisnya belum berpindah dari tempat yang normal, dari tempatnya. Wa qabla jafafin, dan dengan syarat najisnya belum kering di tempatnya. Kalau najis sudah pindah, kalau najisnya sudah kering, wajib pakai air, tidak boleh menggunakan batu dan serupanya. Jadi begini, kita rangkum. Hukum istinja wajib. Selesai. Istinja menggunakan apa? Alatnya satu di antara dua. Air atau batu dan serupanya. Baik, apakah bisa digabung antara airnya? Bisa, dan itu yang paling afdal. Penggabungan antara batu atau serupanya seperti tisu dan air. Dahulukan tisu, kemudian air, ini yang paling afdal. Setelahnya, air saja. Setelahnya, tisu atau batu saja. Ini paling afdal. Nah, untuk syarat-syaratnya, gurunda kita Buya Yahya punya cara yang unik untuk mempermudah. Jadi, syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu dan serupanya itu syaratnya diklasifikasikan, dibagi jadi 3 macam. Ada syarat berkaitan dengan alat, ada syarat berkaitan dengan tempat, ada syarat berkaitan dengan caranya. Itu ada di kitab gurunda kita semua, kitab yang namanya fikih praktis. Itu sangat praktis sekali. Baik, insyaallah cukup di sini kajian kitab Sulam Taufiknya. Kita lanjut dengan kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bissawab.